Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia yang begitu banyak tak terhingga. Yang salah satu nikmat terbesar itu adalah menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu sungguh ingin iri, kenapa saya tidak dilahirkan belakangan? Kenapa saya dijadikan umatnya Nabi Musa, tidak umatnya Muhammad SAW? Kenapa saya jadi umatnya Nabi Daud? Kenapa saya jadi umatnya Nabi Ibrahim? Kenapa saya jadi umatnya Nabi Isa? Bukan berarti nabi-nabi yang sudah sebutkan tadi tidak mulia, mulia. Tapi kalau dibandingkan Rasulullah Muhammad SAW, kalah mulianya. Jadi kita ini di persimpangan jalan. Umat akhir zaman, manusia yang lahir setelah Rasulullah Muhammad SAW itu ada di persimpangan jalan. Simpang satunya adalah zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kebobrokan, korupsi, pembunuhan, penipuan, keserakahan, kebodohan. Kalau zaman dulu dibilang zaman jahiliyah, sekarang kadang jahiliyah modern. Orang tidak lagi menuhankan matahari, tapi uang yang dituhankan, atasannya yang dituhankan, jabatannya yang dituhankan. Itu persimpangan pertama. Persimpangan kedua, kita mendapat nikmat karena kita umat Rasulullah Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu itu iri, kenapa nggak jadi umatnya Rasulullah. Nah, kita yang berada dan Allah takdirkan, ya, kita harus biasakan jamaah ketika kita ngomong tentang suatu takdir, biasakan bilang qadarullah. Bisa semuanya bilang qadarullah. Nah, ini qadarullah itu kayak gini, misalnya, alhamdulillah qadarullah saya jadi ini. Qadarullah saya anak saya jumlahnya berapa. Qadarullah saya jadi orang Tanjung. Allah berarti takdirkan. Berarti kalau kita sudah bilang qadarullah, satu sisi saat itu sebenarnya kita sedang ridho dengan ketentuan Allah. Kenapa saya jadi orang Tanjung? Nah, gitu. Kenapa saya jadi orang Indonesia? Banyak demo di mana-mana. Udah nasib kita di sini. Maka kita coba tenangkan hati, kita ademkan suasana. Setelah melalui masa-masa hiruk-pikuk 1 pekan yang mencekam di beberapa daerah, kita ingin mengademkan dan menenangkan hati pikiran kita dengan kajian ini. Kajian seri 272, kajian Islam Muslim Madani, kita mengangkat tema tentang Maulid Nabi. Jadi lupa saya kata Ustaz Supri. Masih posternya Al-Hikam, nggak apa-apa. Al-Hikam bukan Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tapi Al-Hikam hikmah-hikmah. Kalau bahasa Arab itu hikmatun, itu satu hikmah. Kalau Al-Hikam itu banyak hikmah. Jadi hikmah-hikmah di bulan Maulid Nabi ini apa saja, insya Allah
selama 3-4 pertemuan ke depan, ya, semoga sehat panjang umur. Kita selama bulan Maulid Rabiul Awal ini kita ngaji tentang baginda Nabi dari beberapa aspeknya. Sebenarnya 1 bulan yang berisi 30 hari itu, kalau setiap harinya kita bahas tentang Nabi, tentang Rasulullah Muhammad SAW, tidak cukup. Fisik beliau bagaimana, cara jalannya bagaimana, cara tidur makannya beliau bagaimana, akhlak sifatnya bagaimana, sahabat-sahabatnya bagaimana, mukjizat-mukjizatnya bagaimana, pujian-pujian Allah kepadanya bagaimana, pujian malaikat kepada Rasulullah bagaimana, pujian umat kepada Rasulullah itu bagaimana. Tidak cukup. Tapi kita coba manfaatkan 3-4 pertemuan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, karena tiang yakin di masjid-masjid, di musola, di pondok pesantren, di lembaga pendidikan juga berlomba-lomba memperingati Maulid Nabi. Ya, jadi kita yang hadir di sini insya Allah bukan orang yang anti Maulid, bukan yang alergi Maulid, bukan yang tidak senang dengan Maulid. Kalau ada saudara kita yang nggak suka dengan Maulid, ya nggak apa-apa, kita hargai. Ya. Tapi yakinlah memperingati Maulid Nabi jauh lebih mulia dibandingkan ngadain hari ulang tahun anak kita. Jadi adanya alam semesta ini karena sebab Allah cinta kepada Nabi Muhammad, makanya dunia ini diciptakan. Allah cinta kepada dunia ini, diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah cinta kepada Nabi Muhammad, Allah kasih surga bagi yang taat dan neraka bagi yang ingkar. Jadi semua itu karena Nabi Muhammad SAW. Maka rasa-rasanya kok kita akan celaka, kualat kalau tidak tahu diri, hanya ngaku-ngaku sebagai Nabi, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mencintai. Dan salah satu cara mencintai itu adalah dengan memperingati Maulid. Kalau kita tidak peringati, rasa-rasanya kita makin jauh dari Nabi. Tidak tahu sejarahnya, lebih tahu cerita dan gosip artis. Coba saya tanya sekarang, rumahnya DPR yang digerebek siapa namanya? Tahu dia apa saja yang diambil, berapa lantai dia rumahnya, tahu. Nah, itu jangan-jangan kalau rumahnya di sini ikut juga. Saya ditanya, gimana hukumnya? Kalau hukum dasarnya haram, ngambil haram. Ya, cuma kan haramnya itu bagaimana kita. Cuma hukum dasarnya hak orang itu bagaimana bentuknya itu milik dia, dihormati. Ya tapi ini hasilnya itu lain lagi. Tapi mengambil itu sudah salah. Jadi kalau ada orang salah, kita jangan ikut-ikutan salah. Jadi ini kita spesialkan pekan ini dengan membahas tentang pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Di pondok pesantren, Bapak Ibu, ada namanya Maulid Barzanji. Maulid Barzanji itu dikarang, disusun untuk memuji Rasulullah SAW setinggi-tingginya. Pujiannya indah, pujiannya agung, pujiannya istimewa itu ngumpul seakan-akan di Maulid Barzanji. Saking tinggi dan mulianya pujian kepada Rasulullah, ada orang yang menganggap Maulid Barzanji ini berlebihan, terlalu berlebihan. Harusnya tidak sebegitunya muji Nabi. Itu bagi orang yang nggak suka. Ya, kita ini bagian orang yang suka. Maulid Barzanji ini biasa kita dengar. Kalau bahasa kita orang nyebutnya sekarang serakalan, itu ya Maulid Barzanji. Asyraqal badru itu ya, telah terbitnya bulan itu asyraqo. Orang sini sulit bilang asyraqal badru. Asyraqo syrakal. Syarakalan.
syahnya juga hilang, jadi serakalan. Mudah-mudah aja ya. Orang itu mau yang cari yang mudah saja. Maka sebenarnya ini kalau dibacakan itu sambil berdiri ya. Ini bukan sunnahnya Nabi sambil berdiri, tapi penghormatan para habaib, ulama, kiai, tuan guru itu kalau baca Mahalul Qiyam itu biasanya berdiri. Nah kita tidak apa-apa lah, tidak usah berdiri, tapi kita hadirkan hati kita, pikiran kita wakafkan waktu kita yang 20-30 menit depan untuk mengkaji makna, mendalami makna daripada Mahalul Qiyam, Maulid Barzanji ini. Mahalul Qiyam itu artinya mahal tempat, Qiyam itu berdiri di tempat. Mahalul Qiyam. Kalau bapak biasanya kalau di masjid atau kita diundang tuh lagi kita pasti sambil berselekap. 90% berselekap. Saya pertama kali ikut orang Barzanji, saya kan sambil saking nikmati saya merem sendiri saya gini. Saya buka mata, semua sudah begini. Ada yang sambil nyandar, ada yang sambil geruk kaki satu gini. Bisa deh seimbang sambil dia orang. Saya sendiri akhirnya lama saya gini. Jadi kita mengkondisikan itu namanya mirroring. Mirror itu artinya apa? Mirror itu artinya cermin. Jadi kalau orang melakukan itu kita ikut-ikutan biar nggak asing sekali, nggak aneh. Jadi, kita coba ya baca. Ini nadanya versinya banyak. Nah saya kasih permakluman ini kenapa nggak ada adik-adik kita, biasanya anak-anak kelas 6 jadwalnya sudah ada yang jadi MC, sari tilawah, qori atau qoriah gitu. Tadi kita memperingati hutbah Tanjung kan diperingati hutbah. Nah, kalau bilang bidah, kalau bilang berani bilang bidah, oh Tanjung bidah, giliran Maulid Nabi bidah. Indonesia Republik 80 tidak banyak bilang bidah, Maulid Nabi bidah. Nggak aneh. Padahal kita ini pengen syafaatnya Nabi, senang bangga kalau dibilang umatnya Nabi. Ya, jadi kita ini jangan mudah-mudah ikut-ikutan. Ya, jadi adik-adik kita nggak ikut kecapean. Saja sama ngikut tapi nggak boleh capek. Saja itu always strong. Mahalul Qiyam. Ini salah satu nada versi saya banyak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita ambil dua fakroh. Ini ibaratnya kalau dalam lagu itu refnya, karena nanti setiap dibacakan dua lagi kembali lagi ke refnya. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi, ya salam sejahtera untukmu. Jadi kita ini mengucapkan salam kepada Nabi itu enggak basa-basi. Dalam sholat kita mengucapkan salam kepada Nabi. At-tahiyat itu ada pada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Itu kepada Rasulullah dan juga Nabi-Nabi yang lain. Tapi umumnya khususnya itu Rasulullah Muhammad SAW. Di luar sholat kita juga diminta memperbanyak salawat kepada Nabi. Maka tiang pribadi biasanya kalau pengajian atau misalnya khutbah itu tidak pernah tidak pakai ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Jadi Nabi Muhammad itu dicirikan, disebut dalam tiga karakter. Pertama ya Nabi salam, wahai Nabi. Ya Rasul salam, wahai Rasul. Ya Habib, wahai yang tercinta. Habib itu artinya sebenarnya orang yang dicintai. Makanya kalau Habibi artinya kekasihku untuk laki-laki, Habibati untuk perempuan. Mahabbah itu artinya kecintaan.
Ya, kecintaan love itu mahabbah. Jadi Rasulullah disifati dengan ya Nabi, ya Rasul, ya Habib. Jadi ini sama, wahai Nabi, kesejahteraan salam kepadamu, ya Rasul, kesejahteraan salam kepadamu, ya Habib, wahai yang terkasih. Ya. Bahkan orang-orang Yaman itu menyebut Nabi Muhammad itu tidak cukup dengan Nabi Muhammad, itu dianggap masih kurang. Orang-orang Turki, Bapak Ibu, itu kalau nyebut Nabi Muhammad memegang daerah sini, daerah apa ya? Kalau apa? Jantung. Jadi jantungnya itu seakan-akan mau copot, mau keluar, agar nggak keluar ditahan. Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang Turki itu begitu. Nah, boleh kita praktekin ini. Kenapa? Jantung saya mau copot. Setiap mendengar nama Nabi itu enggak apa-apa, biar enggak setiap sebut nama mantan, setiap sebut nama gebetan. Jadi coba tiru orang Turki. Orang Turki itu pengen ininya. Seakan-akan jantungnya pengen lari keluar setiap mendengar nama Muhammad SAW. Ini indahnya luar biasa. Jadi sholawat rahmat Allah untukmu. Jadi ini pembukaan dan refnya. Ya, bagus kalau ikut lagi yang keduanya. Asyraqal badru alaina fakhtafa minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajah sururi. Biasanya kalau pakai hadrat itu Allah ya, enak sekali kalau ada hadrat. Bapak Ibu kalau ikutin gitu kayak sambil makanya sambil ngantuk banyak yang tidur. Saking menikmati, enjoy. Jadi asyraqal badru ini yang saya bilang tadi, orang kita nggak bisa atau sulit bilang asyraqal. Nyelejit nih mau kemana? Nggak tahu tadi, nggak bisa, nggak tahu nama maulidnya ini Maulid Barzanji kan? Sulit bilang Maulid Barzanji, hanya asyraqal. Lama-lama jadi serakalan haji, serakalan orang pakai akikah, orang sunat hitam itu dipakai ini. Saya heran ya, orang kalau sunatan tuh senang pada ngeliatin ini. Senang oleh kok ngeliatin sih. Jadi kita berjalan, coba buka. Orang sudah pakai sarung disuruh. Ya maksudnya kalau sudah kayaknya apa gitu, kayak kita merasa jadi alumni yang sudah pernah hapus. Ya buka itu bagus ya. Penasaran. Banyak orang tuh bisa megangin anak orang, tapi kalau anak sendiri nginjik tidak bisa. Jadi silahkan tanya kepada bapak. Tidak semua bapak tidak semua suami kuat mendampingi istrinya melahirkan. Tidak semua bapak suami kuat nemenin anaknya hitam. Ya. Pasti pakai itu dulu. Bisa Haji Wahid itu keringatnya cucurannya ngerumuni banyak nonton. Padahal nggak penting banyak-banyak. Si mantri itu butuh udara. Wow, dia sama aja sebenarnya. Tidak usah terus ditonton. Heran. Asyraqal badru alaina. Bulan purnama telah terbit menyinari. Jadi ini ya pujian yang saya katakan tadi, Rasulullah itu dipuji habis-habisan di sholawat Barzanji. Rasulullah diibaratkan sebagai bulan purnama, badrun itu artinya bulan yang sudah tanggal 15. Ya, tanggal 15. Kita tanggal 12 itu kan hari Jumat atau Sabtu gitu ya, misalnya. Nah, itu lihat 3 hari setelah itu purnama badrun, tanggal pertengahan bulan atas rasa gitu, kalender Hijriah. Lihat terang gagah kelihatan. Luar biasa. Jadi Rasulullah dikatakan diumpamakan sebagai badrun, menyinari kami. Ya.
Fahtafat minhul budur, pudarlah purnama-purnama yang lain. Kalau ada bulan selain Rasulullah misalnya, bulan itu kalah cahayanya, kalah terang, kalah indah, kalah hebat. Nah, ini lampu ini terang. Tapi kalau satu ditaruh di sini, lampunya PLN yang punya kaki itu sesuatu yang dipakai biasa kemah itu, apa namanya ya, stand light itu, nyalakan satu sini kalah semua. Nah, ibaratnya cahaya yang melebihi terangnya cahaya yang lain itu, ibarat itulah Rasulullah purnama membenamkan purnama-purnama yang lain. Mitlah husnik maro'ena. Nah, ini bagus. Yang indah sepertimu tidak pernah kami lihat. Kalau ada keindahan-keindahan, kecantikan-kecantikan, kegantengan-kegantengan, kehebatan-kehebatan yang indah, yang sempurna, itu kalau dibandingkan dengan Rasulullah tidak akan sama. Keindahan seperti ini tidak pernah ada, tidak mungkin ada, tidak akan ada yang menyamai. Nah itu, jadi mithla husnik mar'ah. Kenapa ini perlu kita kaji arti maknanya? Biar kalau kita baca Mahalukiyah, Maulid Barzanji itu minimal tahu, oh ini artinya itu. Asyarafal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, mithla husnik mar'ah. Yang sepertimu, yang indahnya seperti itu tidak pernah sama, tidak pernah ada. Qotun ya wajhas surur, wahai orang atau nabi yang berwajah riang. Jadi Rasulullah itu seganteng-gantengnya makhluk Allah, senyumnya paling manis. Kalau apa namanya, tersenyum itu nyenengin orang. Kok tahu semua sejarah menuliskan demikian? Kira-kira apa hikmahnya Rasulullah itu tidak ada fotonya? Kira-kira apa hikmahnya bagi kita yang butuh sosok Nabi untuk dikagumi? Kita Cristiano Ronaldo tahu, Syahrukan tahu, Raffi Ahmad banyak kita cari di internet, cari ketik. Tapi kalau muka Rasulullah tidak akan ada. Kalaupun ada, pasti itu dihujat sama umat Islam semuanya, karena nggak boleh. Mukanya Nabi itu nggak boleh digambarkan, diumpamakan. Makanya kalau Bapak Ibu ngelihat di film, kartun, cerita, di buku, itu pasti cahaya saja atau tulisan Muhammad. Jangankan Nabi, sahabat saja ada yang melarang, mengharamkan, jangan diumpamakan. Tapi ada yang bolehkan. Nabi-nabi yang lain itu ada yang bolehkan, ada yang enggak, tapi kebanyakan nggak bolehkan. Tapi khusus Muhammad nggak boleh. Sama kayak Allah. Allah gimana wajah? Kita beda dengan agama-agama yang lain yang sejak di dunia sudah tahu bentuk muka Tuhannya. Sudah tahu. Yesus itu versi orang Afrika, kulit hitam, rambutnya keriting. Versi orang Eropa. Jadi ada hikmahnya kenapa Tuhan kita itu tidak berwajah untuk saat ini, artinya tidak kita kenali, tidak tahu. Agar kita merindukan, kita ingin masuk surga, di situ kita punya kesempatan. Nabi Muhammad juga sama. Jadi kalau ada kerinduan, kecintaan yang hakiki di dunia ini, salah satunya cinta kepada Nabi. Berjumpa tidak pernah, mukanya tidak tahu, kok mau-maunya ngikutin sunnahnya, kok mau-maunya jadi umatnya, kok mau-maunya berharap dapat syafaatnya. Itu the real love, itu, the true love itu. Jadi kita ini betul-betul dimainkan perasaan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak apa-apa nggak ketemu Nabi. Ya. Jadi rugi kita cukup sekali ya, rugi nggak ketemu di dunia itu rugi. Cukup sekali saja Bapak Ibu, jangan sampai rugi 2 kali. Ada yang lebih rugi dari kita? Yang tidak ketemu di dunia, tapi ketika insya Allah ketemu di surga. Ada. Abu Jahal itu ketemu di dunia, tidak beriman, rugi. Di dunia ketemu, tidak iman. Nanti di akhirat nggak ketemu lagi, rugi. Tapi masih mending itu.
Masih mending daripada udah nggak ketemu, nggak ngimani, di akhirat nggak ketemu. Jadi di dunia insya Allah ketemu di surga. Amin. Abu Jahal and the gang, Abu Jahal and the friend, CS ini ketemu di dunia, ketemu masih mending ketemu, tapi tidak bersama di surga, rugi. Yang rugi lagi udah nggak ketemu, nggak ngimani, di akhirat nggak ketemu. Jadi ya tinggal pilih kita menjadi bagian ya. Qotun ya wajah surur, wahai nabi yang berwajah riang. Ya, kita lanjut. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa qali anta misbahus suduri. Anta syamsun, anta badrun. Badrun diulangi lagi. Anta syamsun, wahai Rasulullah, engkau itu laksana matahari. Matahari itu kan menyinari, memberikan kehangatan. Saya beberapa waktu lalu belajar tentang ada istilahnya fine tuning. Fine tuning itu fine itu artinya baik, tepat, pas gitu. Tuning itu sesuatu yang takarannya itu sudah ditetapkan. Jadi ternyata di tata surya kita ini pelajaran apa? Kalau astronomi itu pelajaran apa? Geografi ya? Apa? Geografi. Ustazah, bumi itu planet keberapa di sistem tata surya itu? Yang pertama apa? Merkurius. Sambil nyanyi aja nggak apa-apa. Merkurius, Venus, bumi. Ternyata setelah diteliti ada namanya Profesor Basil atau ini. Beliau sudah membahas kenapa Allah menempatkan bumi ketiga. Kok nggak ke satu gitu? Karena nggak semua nomor satu itu baik. Ini matahari ya. Ini Merkurius, Venus, bumi kan. Kalau misalnya bumi di dekat nomor satu dekat sama matahari terlalu panas, ya mungkin tidak ada orang yang bisa bertahan hidup. Mungkin usia kita setahun meninggal, saking panasnya. Tidak ada namanya kelor, juga nggak ditaruh paling kebengkis, paling ujung, dulu ada namanya planet Pluto, zamannya Ustadz Supri sekolah. Saya kan lebih muda ada Pluto. Pluto itu pernah dianggap sebagai planet, sekarang sudah digeser, dianggap tidak menjadi planet. Dulu, nah katakanlah sebelum Pluto itu ada Neptunus ya. Ada Saturnus, Neptunus. Kenapa juga nggak nomor 6 yang jauh dari kita? Terlalu dingin. Jadi masya Allah ya, Allahu Akbar. Ditaruh kita di situ tuh pas, suhunya pas, gravitasinya pas, ya, besar buminya pas. Di situ ada planet yang paling lengkap, ada air. Nah, status nyawanya Aisyah. 70% ini fakta nih. Saya langsung googling, bener ternyata. Kurang lebih 70% dunia ini, bumi ini, tempat kita tinggal ini air. Angkat tangan yang nggak bisa renang. Dan lu bisa renang. 70% kita ini air, isinya bumi ini. Terus kita nggak bisa renang. Rugi. Minimal kalau nggak bisa renang ya, tak bilang airnya dipakai minum, pakai nyuci, pakai mandi, dimanfaatkan. Jadi dari 70% kita cuma pakai 30% daratan, dan 30% itu hanya 10% yang ditempati sama manusia. Kecil sekali, tapi Allah maha hebat, luar biasa. Pas sekali urutannya nomor 3, sejuknya pas, ada panas, ada pergantian siang dan malam, ada gunung, ada lautan, ada daratan, ada jurang, ada lembah, ada taman. Pas. Nah,
azan dulu. Pas azan dulu. Pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bisa kemarin. Ya, kita lanjut. Jadi kita ditempatkan di bumi sudah pas takarannya, bentuknya bumi, bukan merupakan planet paling besar, bukan yang paling dekat sama matahari, bukan yang pertama, bukan yang paling jauh, bukan planet yang ada cincinnya, yang tidak pas oksigennya untuk kita suasana. Makanya saya termasuk orang yang sangat tidak percaya, tidak yakin kalau akan ada ekspedisi pengen memindahkan manusia hidup di planet lain. Saya termasuk yang tidak percaya. Sekaya-kayanya Elon Musk, ini makhluk Allah, manusia, dia bukan Tuhan. Dia pernah bercita-cita pengen membidik salah satu planet untuk tempat tinggalnya manusia. Mungkin mengantarkannya bisa, mungkin. Tapi untuk bisa bertahan di situ, bercocok tanam di situ, tinggal lama-lama di situ. Kita di dunia saja ada gempa rara. Ini di tempat kita sendiri ada gempa rara. Ada gunung meletus sudah gak karu-karuan. Ini di planet orang, planet lain, planet tetangga. Disabak sama alien, misalnya susah lagi. Jadi sudahlah, kita ini sudah di dunia aja sudah. Ini aja belum semua ditempati kok. Gurun Sahara itu masih luas, ya.
sungai hutan Amazon itu masih ada. Tidak usah jauh-jauh ini loh. Tanah Som itu masih luas tanahnya itu bisa ditempati. Jadi kita tidak usah dunianya tidak kekurangan tempat gitu loh. Jangan mau pindah ke planet lain. Gitu. Ngabisin uang. Jadi silahkanlah Elon Musk kalau mau dia nggak apa-apa. Jadi anta syamsun anta badrun, engkau bagaikan matahari, bagaikan bulan purnama. Anta nur fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Nih banyak nama nur, ada Nurul Khotimah, Nurul Aiska, Nur Karimah, Nur, semuanya ada kata-kata nur. Jadi nur itu bermakna cahaya. Padanan katanya bisa nauran. Naur itu diambil dari kata nur juga. Anwar, cahaya-cahaya. Boleh aja dikasih nama, asal jangan namanya Niron. Niron artinya neraka. Muhammad Niron. Jadi kalau ada namanya itu ya, kalau bisa ganti nama lah, balik nama. Kalau niat keduk capil, kalau enggak ya dah kedung gimana lagi. Jadi Anwar, Naura, Nur itu masih satu akar kata dengan nurun yang bermakna cahaya. Jadi Rasulullah itu cahaya di atas cahaya. Kalau ada cahaya yang menyinari yang terang, yakinlah Rasulullah itu di atas. Lebih terang, lebih indah, lebih mahal dan seterusnya. Anta iksirun wa ghali. Nah, ini wahai Rasulullah, engkau itu bagaikan emas murni. Jadi artinya ya, emas ini ya bisa diumpamakan perhiasan yang berharga. Sekarang eranya emas. Emas itu 1 gramnya sekarang sudah di atas 2 juta. Mungkin zamannya Mak Ryan nikah masih 300.000 segramnya. Sekarang 2 juta. Jadi emas itu emang janjinya Rasulullah itu adalah mata uang yang tidak akan turun, dia stabil ya, dia tetap stabil. Ya kalau rupiah, dolar, dolar Amerika, dolar Brunei, dolar Australia. Nah kemarin di rumahnya Ahmad Sahroni itu $1.000 Singapura. Masya Allah, $1 anggap 20.000, nanti kali 1.000 berapa ya? Itu yang dapat itu foto dia, nggak takut tuh foto mukanya kelihatan. Pakai cara masker, pakai helm. Saya nggak ngajarin untuk ini, cuma foto dia. Ini kalau diciduk satu-satu. Ambil FYP. Yang FYP itu yang ini, yang noting. Dia nggak ada resiko deh. Orang yang kesorting itu, ya mikir sedikit gitu ya kalau mau ngambil. Ya, pakai kayak masker, seperti apa gitu. Jadi Rasulullah itu bagaikan permata, bagaikan perhiasan yang berharga. Ya, wa goli itu golin itu artinya mahal. Rasulullah itu bagaikan perhiasan yang istimewa, yang indah dan juga mahal. Anta misbahus suduri, anta misbah itu artinya lampu. Misbahus suduri, lampu penerang yang menerangi dadaku. Dada kita ini memang harus sering-sering diisi dengan sholawat. Lisan kita harus sering-sering bersolawat. Tentu dan berzikir juga. Zikir itu kan secara umum menyebut kalimah-kalimah thayyibah. Al-asma'ul husna itu zikir. Ya. Doa itu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah itu semuanya zikir. Bersolawat itu juga berzikir. Tapi orang sering menyebut sholawat terpisah dengan zikir. Sebenarnya sama. Tapi mau dipisah juga masalah. Jadi hati kita ini semakin sering disolawati, itu insya Allah semakin terang. Usi nafsi wa iyyakum. Yang terakhir, sebenarnya banyak panjang, cuma kita cukupkan untuk yang terakhir. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini
ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus terbiasa ketika menyebut nama Nabi Muhammad harus disandingkan dengan sholawat setelahnya. Bisa setelahnya atau sebelumnya, tapi umumnya setelahnya. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sependek-pendeknya itulah. Allah sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad bisa. Mau lebih panjang lagi banyak versinya silahkan. Ya arusal khafiqain. Saya ketika mencari, mengkaji ya arusal khafiqain ini ada banyak versi. Arus itu bermakna pengantin. Makanya ada namanya walimatul arus. Walimatul arus ini undangan pernikahan, resepsi pernikahan, akad itu walimatul arus. Ada namanya walimatul waqiroh. Walimatul waqiroh ini syukuran rumah baru. Ada namanya walimatul haji. Ya, doa bersama syukuran akan berangkat haji. Walimatul umroh, walimatul safar, walimah. Tapi umumnya kita kalau dengar kata walimah itu pasti arus. Tanpa disebut arus pun kita paham itu adalah walimatul arus, pengantin pernikahan. Apa maksudnya Rasul dikatakan ya arus al-khafiqain, wahai pengantin timur dan barat. Jadi Rasulullah itu diumpamakan pengantin timur dan barat. Apa maksudnya? Jadi pembagian kita ini kan dalam kompas itu ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Secara umum ya. Secara umum. Tapi dalam bahasa Arab umumnya kan barat dan timur saja. Allah ba'id baini baina khotoya wa ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Kenapa sering disebut masyriq timur, maghrib barat? Kalau negara Maghrib itu Maroko, Maghrib itu Maroko, karena dia terletak di Afrika Utara paling barat, dekat dia sama Spanyol ya, menyeberang sedikit Spanyol, perbatasan di peta kita lihat dia di Afrika Utara, Mesir, di sebelah Maroko, di atasnya itu dekat Spanyol, tapi beda benua, negaranya Maghrib. Kenapa dalam tradisi dan khazanah tidak banyak penghuninya? Bahkan di utara itu Arktik tidak ada penghuni selain penguin ini penghuni dan makhluk-makhluk yang lain. Kalau yang selatan masih ada tapi itu pun terbatas. Jadi barat dan timur itu biasanya identik dengan jarak yang jauh ya, jarak yang jauh. Terus timur tengah itu kenapa dikatakan Asyarqil Awsat? Karena memang senternya dunia ini di Mekah, ini Ka'bah. Ka'bah itu kalau ditarik turun ke bawah, bumi itu terbelah persis di tengah. Kira-kira kebetulan ya? Kok bisa Ka'bah itu ditarik dari ujung utara dia di tengah, ke selatan dia tetap paling tengah, dia ke timur barat pas jadi tengah-tengah. Coba nanti yang punya peta, penasaran lihat center pusatnya bumi itu jadi Mekah. Itu tempat orang tawaf. Setiap detik itu nggak ada orang nggak tawaf di situ. Di level yang alam malakut itu namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat malaikatnya tawaf. Ya dalam hadis dikatakan setiap sekali tawaf itu 30.000 malaikat. Selesai tawaf 7 kali langsung dihilang, diciptakan lagi 30.000 lagi malaikat baru, dan itu nggak putus-putus sampai sekarang. Berapa malaikat kira-kira yang setelah selesai tawaf hilang, diciptakan baru lagi sama Allah, dan itu nggak pernah stop ya. Kalau di Ka'bah ini sempat stop ketika COVID kemarin, tapi sholatnya tetap diadakan, tetap ada azan gitu. Jadi pas. Jadi untuk menunjukkan jarak yang jauh itu masyrik atau maghrib, barat dan timur. Rasul dikatakan pengantin. Nah, pengantin itu kan seseorang yang dicintai, seorang yang sedang bahagia.
Bisa diartikan bahwasanya Rasul itu dicintai orang yang di timur, dicintai juga orang yang di barat. Dikangenin orang yang di timur, dikangenin orang yang barat. Mempersatukan orang yang timur, mempersatukan orang yang barat. Kita kalau diundang sama pengantin, kebanyakan datang. Karena suasananya resepsi, bahagia, pamer outfit, makan-makan. Tapi kalau saat berduka, mikir-mikir mau datang. Ada makanannya, bisa jadi mau seperti. Tapi kalau pengantin yang undang bersatu orang. Nah, Rasulullah dikatakan pengantinnya timur dan barat karena mempersatukan, membuat suka kumpul timur dan barat. Dan benar, Islam itu walaupun secara jumlah bukan menjadi agama mayoritas di dunia, ya, masih kalah dengan Katolik begitu. Tetapi perkembangan, percepatan pertumbuhan nomor satu. Di Eropa setiap harinya kurang lebih 100 orang mu'alaf setiap hari. Setiap hari bayangkan. Banyak faktor mereka mu'alaf. Mau mengkaji Al-Quran, kok tertarik. Ilmuwan-ilmuwan yang jadi dari ateis menjadi mu'alaf itu banyak sekali. Ya, yang pembuat film itu jadi mu'alaf gara-gara semakin mempelajari sejarah Nabi kok makin jatuh cinta, mencari kelemahan Quran kok nggak nemu, nantinya timur dan barat. Wah, luar biasa. Jadi mari ini yang sudah terlanjur ya, Bapak Ibu, anak cucu kita, ponakan kita, kalau dia lahir laki, kalau bisa ada nama Muhammad atau Ahmad, ini sunnah. Kalau laki, silahkan. Kalau punya cucu, punya anak, ponakan, sepupu yang belum punya nama, terserah namanya setelah itu mau diganti, mau dipasangin sama apa, terserah. Yang penting kalau laki, namanya ada Muhammad atau Ahmad. Ini sunnah, disunahkan. Jadi terserah Muhammad setelah itu apa, Ahmad setelah itu siapa. Nah, jadi jangan sampai anaknya 5 laki semua, satu nggak dikasih Muhammad, saya. Nah, kalau sudah terlanjur nggak apa-apa, tapi setelah ini sudah tahu kaidah. Ya mu'ayyad, ya mumanjad, wahai Nabi yang dikuatkan. Nabi Muhammad ini Nabi yang dikuatkan, banyak sekali penguat-penguatnya. Wahyu menguatkan Rasulullah, Al-Quran menguatkan Rasulullah, para sahabat rela mati demi Rasulullah, malaikat-malaikat melindungi Rasulullah. Meskipun dalam sejarah Rasulullah pernah patah giginya yang mulia, pernah dilempari kotoran, pernah terluka, pernah berdarah, tetapi tetap dalam penjagaan secara umum. Dikuatkan Rasulullah itu dengan penjagaan-penjagaan atas izin Allah SWT. Yang majid, wahai Nabi yang diagungkan. Ya, kalau ada namanya majid, itu artinya orang yang diagungkan, orang yang dipuji. Ya, jadi Rasulullah itu setiap detik di dunia ini tidak pernah ada orang absen menyebut nama Nabi Muhammad. Saya ulangi, tidak ada satu detik pun di dunia ini kosong daripada penyebutan nama Nabi Muhammad setiap detik. Kita berhenti nggak dari Muhammad, tempat lain ada yang menyebut Nabi Muhammad. Ada yang bersolawat, azan disebut, sholat disebut, ngaji ada nama Muhammad. Ada orang yang seperti itu? Ada. Jadi Rasulullah itu namanya tidak pernah absen, sebagaimana nama Allah. Allah itu Allahu Akbar, itu baru Allahu Akbar, sekarang baru Allahu Akbar. Saling sambut, muter terus. Jadi insya Allah ini keajaiban. Maka sangat pantas kalau Rasulullah itu disandingkan namanya dengan Allah di masjid-masjid, di kubah-kubah, di mihrab-mihrab, itu wajar. Bukan untuk menyamakan, bukan. Untuk menegaskan, mengingatkan kita Allah itu punya kekasih namanya Muhammad SAW. Jadi ya mu'ayyad ya mumanjad ya imamal kiblatain, wahai imam
pemimpin kiblatain. Kiblatain ini bisa di timur barat atau juga misalnya kiblat Islam pertama kan di Palestina ya, Yerusalem itu juga. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu masih ada mihrab tempat. Jadi kita tuh pernah, umat Islam tuh pernah sholatnya menghadap Masjidil Aqsa 16 bulan. 16 bulan umat Islam tuh sholatnya ke Masjidil Aqsa kiblatnya. Sampai sekarang masih ada bekas tempatnya. Lalu setelah 16 bulan itu berpindah ke Masjidil Haram. Itu ada hikmahnya yang besar. Bahkan di sana juga ada namanya Masjid Kiblatain, masjid yang Rasulullah SAW itu sholat asar atau zuhur 2 rakaat menghadap ke Yerusalem. Saat itu turun wahyu firman Allah untuk berbalik ke masjid itu, berubah Rasulullah bergerak. Jamaahnya itu kalau difilmkan seru gitu. Nah, jadi Masya Allah itu bukti bergerak itu boleh kalau memang ada syariat ya, ada kalau jengking ya. Kalau kelihatan semua kita bergerak kalau laki bisa pakai sajadahnya, bisa pakai sorbannya, rembek sekali asal nggak mati ya, lain halnya kalau udah ngerembek nggak kena ya. Batalin nggak sholat ya. Daripada dikakuk kan ular misalnya ya. Jadi, kita nih nggak seperti para sahabat yang kalau digigit itu, Sayyidina Ali itu kena panah, mau cabut, sebentar, cabut ketika saya sholat, enak kan? Wow, mereka sudah ya, kagak kita berangkat aja garuk gimana, jadi beda level, beda makom. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pertemuan selanjutnya tentang siroh ya. Siroh itu lebih ke bagaimana kita belajar sejarah-sejarah yang penting-penting itu nggak cukup sekali 2 kali, tapi kita pilih. Baru nanti mungkin pekan ketiga insya Allah tentang ciri-ciri fisik. Nah, ini agar kita punya gambaran. Di buku sejarah hanya boleh menggambarkan ciri-ciri fisik Rasulullah, matanya beliau begini, cara jalannya begini, rambutnya segini, bentuknya bagaimana, itu boleh. Tapi untuk digambarkan, padahal sekarang di polisi itu ada kriminolog itu yang kemampuannya bisa gambar orang. Saya, Pak, Bu, anak saya hilang, atau Pak, Bu, saya pernah melihat pelaku, gimana ciri-ciri hidungnya gini, dia gambar. Jadi ada yang mengatakan gambaran itu 60%, 70% mirip. Itu dia punya ilmunya. Jadi, meskipun gagal, karena nggak punya foto. Kalau udah foto CCTV selesai. Tapi ada memang sketsa yang dibuat oleh orang-orang itu yang punya kemampuan itu hanya dengan laporan matanya begini. Kayak gini bukan. Mulang lagi pertama. Gini bukan. Oh iya, tanya. Hidungnya mancungin sedikit, ada tai lalatnya. Jadi itu hanya mengandalkan ingatan orang yang pernah melihat atau bertemu. Nah, kita mempelajari sirah itu, mempelajari saksiah Rasulullah itu hanya boleh mempelajari ciri-cirinya, cukup dibayangkan masing-masing, tidak boleh digambarkan. Nah, kalau ada orang mengaku punya fotonya Rasulullah, fix hoax, pasti bohong, pasti salah. Gitu ya. Jadi setelah ini semoga kalau dengar ada mahalul qiyam, ada orang serakalan, ada maulid Barzanji sedikit banyak, semoga ingat-ingat dulu artinya ini biar paham. Nanti dan pulang nanti ayo di bulan maulid ini kita banyak-banyak sholawat itu yang banyak versinya. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu namanya fil amr. Kita minta sama Allah, bukan merintah Allah, kita minta sama Allah agar Allah memberikan keselamatan, salawat kepada Rasul. Tapi kalau sallallahu ala Muhammad itu bentuknya fil madi. Kita yakin Allah itu pasti memberikan keselamatan. Jadi terserah pakai Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
baik dan benarnya Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Oke, terakhir Ustazah Dani. Saya dari dulu tuh sengaja milih gelas yang nggak kelihatan. Gelas saya mana? Saya nggak enak sama jamaah kelihatan, minumannya beda. Bisa-bisa pakai gelas yang saya beli 2-3 gelas pakai itu, jangan pakai yang transparan. Nggak enak sama Sutri, semua mungkin beda minumannya. Jadi pakai yang tutup aja lah. Biar penasaran maksud saya. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden. Anak-anak kecapean. Tadi pawai nih. Ya. Pawai bukan. Foodnya Tanjung. Iya. Kita ikut meriahkan lah. Iya tadi. Acaranya berapa hari ke depan? Enggak hanya sekali. Pri, ininya Pri. Kadang lupa soalnya. Kapok dan hari ini. Oke, ayo bareng kita angkat.